Azab Tuhan, bahkan banyak yang menyebut laknat Tuhan, api melalap dengan ganasnya bagi Israel si public enemy. Salah satu negara biang rusuh di dunia. Kebakaran di Israel, antara lain kebakaran hutan besar-besaran susah dikendalikan, meskipun akhirnya berhasil dijinakkan. Sementara itu, penyebab kebakaran masih terus diselidiki dengan adanya dugaan bahwa kebakaran tersebut disebabkan oleh kesengajaan. Adapun otoritas pemadam kebakaran dan penyelamatan mengumumkan telah berhasil mengendalikan kebakaran besar yang terjadi di Yerusalem Hills sejak Rabu, menurut lembaga penyiaran publik Israel Kan dan Channel 12. Sebagaimana laporan The Independent, lembaga dana nasional Yahudi yang mengelola hutan di Israel menyebut bahwa meski sebagian besar titik api utama kini sudah berhasil dikendalikan, upaya pemadaman masih terus dilakukan untuk mengatasi sisa-sisa titik api yang masih menyala. Di sisi lain, perintah evakuasi telah dicabut, dan jalan-jalan utama, pun juga termasuk rute utama yang menghubungkan Tel Aviv dan Yerusalem, kini telah dibuka kembali. Sebelumnya, kebakaran telah melalap sekitar 6.000 hektar lahan, termasuk 2.000 hektar kawasan hutan. Adapun 3 komunitas religius Katolik yang sempat dievakuasi dari tempat tinggal mereka, ujar Farid Jubran, juru bicara Patriarkat Latin. Berikutnya, ia menjelaskan bahwa lahan pertanian mereka, termasuk kebun anggur dan pohon zaitun, mengalami kerusakan parah, begitu pula beberapa bangunan. Namun tidak ada korban luka, dan gereja-gereja bersejarah tidak terdampak. Di sisi lain, sebuah lembaga penyiaran negara Israel mengatakan tim investigasi khusus telah dibentuk untuk mencari penyebabnya. Sebelumnya, Perdana Menteri Benjamin Netanyahu telah menetapkan situasi tersebut sebagai darurat nasional. Selain itu, ia juga menuduh bahwa kebakaran di negaranya adalah disengaja. Netanyahu menyebutkan bahwa setidaknya 18 orang telah ditangkap karena diduga menjadi pelaku pembakaran. Saat ini kami menahan 18 orang yang diduga sengaja membakar, 1 orang tertangkap basah, ujar Netanyahu sebagaimana dikutip dari Anadolu. Namun Radio Angkatan Darat Israel membantah klaim tersebut. Hanya 3 orang yang ditangkap atas dugaan pembakaran. Hal senada pun juga dilaporkan oleh The Jerusalem Post yang menyebut bahwa seorang pria berusia 50 tahun telah ditangkap karena diduga mencoba menyalakan api di dekat Yerusalem Selatan. Pria tersebut, yang berasal dari lingkungan Arab Palestina Untuba di Yerusalem Timur, disebut tertangkap membawa korek api, kapas, dan bahan mudah terbakar lainnya yang diketahui setelah polisi menerima informasi. Sehubungan dengan itu, 2 orang lainnya juga turut ditangkap bersamanya, dengan dugaan bahwa orang-orang tersebut telah memulai atau memperparah kebakaran, menurut laporan kantor berita itu, tanpa memberikan keterangan lebih lanjut, sebagaimana dilansir dari The Independent. Sementara itu, Channel 12 melaporkan bahwa kebakaran utama di Jerusalem Hills tidak terjadi dengan sengaja. Berdasarkan penyelidikan, kebakaran tersebut disebabkan oleh kelalaian. Surat kabar Yediot Ahronot juga melaporkan bahwa tak ada bukti kebakaran di Israel itu disengaja. Sebagaimana diketahui, kebakaran dahsyat tersebut bermula di perbukitan sebelah barat Yerusalem pada hari Rabu, tepatnya di hutan Estal dekat Mesilat Zion. Api dengan cepat menyebar karena suhu udara yang sangat tinggi, kelembapan yang rendah, dan tiupan angin kencang bahkan memicu kekhawatiran atas keselamatan warga di Yerusalem karena angin berkecepatan 60 mil per jam membuat situasi semakin sulit. Dalam beberapa pemberitaan media internasional, rekaman video yang tersebar menunjukkan sejumlah kendaraan terdampar di dekatnya saat api menyebar ke seluruh area, sementara video lain menunjukkan api mendekati sebuah biara Katolik. Banyak orang terlihat meninggalkan mobil mereka dan berlarian menghindari kobaran api, sementara jalan-jalan utama ditutup selama berjam-jam. Beberapa rumah juga dievakuasi. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Israel menyatakan ada 155 tim pemadam kebakaran di Israel yang beroperasi dengan kekuatan penuh di semua pusat pemadam kebakaran di wilayah Shefelet Yehuda. Ini mungkin kebakaran terbesar yang pernah terjadi di negara ini, kata Komandan Pemadam Kebakaran Distrik Yerusalem, Shmulik Friedman, kepada wartawan pada Rabu sore, tanggal 30 April tahun 2025 seperti dikutip dari The Independent. Dalam kondisi yang sangat memprihatinkan, bak watak yang memang hobi perang.
Israel, dengan serangan udara yang dilancarkan penjajah Israel, menghantam sekolah Fatimah bin Asad di Jabalia Al-Balad, Gaza Utara, di mana menjadi tempat penampungan bagi lebih dari 2.000 warga yang kehilangan tempat tinggal akibat konflik yang berkepanjangan. Menurut juru bicara pertahanan sipil Gaza, Mahmud Basal, serangan tersebut menyebabkan sedikitnya 10 orang tewas, termasuk wanita dan anak-anak, serta melukai puluhan lainnya. Jumlah korban jiwa kemudian dilaporkan meningkat menjadi 16 orang, berdasarkan laporan koresponden Al-Mayadin di Gaza. Oleh karena serangan ini terjadi hanya beberapa jam setelah Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, memuji pengumuman dari Hamas mengenai niat mereka untuk membebaskan tawanan Amerika Israel di Gaza, Edan Alexander, sebagai isyarat itikat baik, dan menyatakan harapan akan berakhirnya konflik brutal di Gaza. Lain daripada itu, koresponden Al-Mayadin juga melaporkan, penjajah Israel membombardir sekolah tersebut beberapa kali, menewaskan dan melukai sejumlah pengungsi yang berlindung di sana. Tentu saja, dengan serangan terhadap fasilitas pendidikan dan tempat penampungan sipil di Gaza telah menjadi perhatian internasional. Sejak awal konflik pada 2023, telah lebih dari 200 fasilitas pendidikan di Gaza telah menjadi sasaran serangan, dengan setidaknya 53 sekolah hancur total. Sebagaimana data PBB, hingga Maret tahun 2024, 76% sekolah di Gaza memerlukan rekonstruksi penuh atau rehabilitasi besar-besaran. Serangan terhadap sekolah yang digunakan sebagai tempat penampungan pengungsi juga telah menyebabkan ratusan korban jiwa dan luka-luka. Bahkan, karena serangan terhadap sekolah Fatimah bin Asad menambah daftar panjang serangan terhadap fasilitas sipil di Gaza, yang telah menimbulkan keprihatinan mendalam dari komunitas internasional mengenai perlindungan warga sipil dan infrastruktur non-militer dalam konflik bersenjata. Tak hanya itu, militer Israel mengeluarkan peringatan Minggu bagi warga Yaman. Mereka diminta untuk meninggalkan 3 pelabuhan, Hodeidah, Ras Isa dan Salif. Hal ini terkait serangan Israel ke negeri itu dalam beberapa hari terakhir. Israel mengaku menyasar kelompok Houthi, yang kini menguasai sebagian besar Yaman. Karena penggunaan pelabuhan laut oleh rezim teroris Houthi, kami mendesak semua orang yang berada di pelabuhan ini untuk mengungsi dan menjauh dari mereka demi keselamatan Anda sampai pemberitahuan lebih lanjut, kata juru bicara militer Avichai Adrae dalam sebuah posting berbahasa Arab di X, dikutip AFP. Peringatan Minggu mirip dengan pesan Adari yang dikeluarkan sebelum serangan Israel minggu ini di ibu kota sana. Jumat, Menteri Pertahanan Israel Katz berjanji untuk membalas Houthi atas rudal yang ditembakkan kelompok itu dari Yaman. Houthi terus meluncurkan rudal Iran ke Israel. Seperti yang kami janjikan, kami akan menanggapi dengan tegas di Yaman dan dimanapun diperlukan, kata Katz dalam sebuah posting di X. Sejatinya, Houthi sendiri menegaskan bertindak sebagai bentuk solidaritas dengan Palestina. Kelompok itu melancarkan serangan berulang kali terhadap Israel dan pengiriman melalui Laut Merah sejak Perang Oktober tahun 2023 dimulai antara Israel dan Hamas di jalur Gaza. Perlu diketahui, Amerika Serikat AS, yang juga melancarkan operasi pengeboman sebagai respons terhadap ancaman Houthi telah mencapai kesepakatan gencatan senjata dengan kelompok itu Selasa. Namun, Houthi bersumpah untuk terus menargetkan Israel dan kapal-kapal Israel, dengan mengatakan bahwa kesepakatan mereka dengan Washington tidak mencakup Israel. Serangan Israel terjadi di tengah gempurannya yang belum berakhir ke Gaza, wilayah Palestina, yang menewaskan 52.000 orang. Dalam serangannya ke Yaman pekan lalu dilaporkan 2 tewas dan puluhan lainnya terluka.